kembali lagi bersama saya di kuis kok gini. Saya di sini sebagai host yang akan memandu kalian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kalian. Dan Anda semua yang harus menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Sebelumnya saya akan mengenalkan satu persatu peserta. Di sini sudah ada Kemas. Kemas, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk sama kuliah. Masih ngekos ya? Iya, masih. Di sini ada Irfan. Irfan, Ya mas. dari mana tadi kamu lama banget? Jalan macet mas. Biar masker. Nah, di sini ada satu-satunya orang yang jauh sekali dengan kita, yaitu Hisyam. Gimana kabarnya, Hisyam? Halo, alhamdulillah luar biasa. Sudah siap mengikuti game ini? Sudah siap, alhamdulillah. Sudah cuci muka. Oke, peraturan kali ini yaitu tiap orang mempunyai hanya satu kali kesempatan untuk memilih bantuan yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu bertanya kepada ibu kosan bagi yang ngekos, atau kepada tetangga sebelah bagi anak rumahan. Yang kedua ada menelpon teman yang IPK-nya tinggi di kampus. Yang ketiga ada menelpon satpam. Yang keempat adalah menelpon Pak Hari, dosen kebijakan geospasial teknik geodesi TENAS. Oke, tema pada episode hari ini adalah kuis tentang UIG, Undang-Undang Informasi Geospasial, dan inilah sedikit pembahasan tentang UIG. Informasi geospasial yang lazim dikenal dengan peta adalah informasi objek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan keruangan informasi geospasial. Informasi geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang. Informasi geospasial menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Peran informasi geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang informasi geospasial. Pentingnya undang-undang tentang informasi geospasial adalah usaha untuk menjadikan informasi geospasial menjadi program di setiap instansi pemerintah dan bertanggung jawab masyarakat. Agar penyelenggaraannya menjadi sistematis dan berkelanjutan, undang-undang tentang informasi geospasial ini diharapkan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu semua adalah sedikit pembahasan tentang UIG. Sekarang kita mulai kuisnya. Pada kuis kali ini terdapat dua sesi yang akan dilaksanakan, yaitu sesi pertama yaitu host akan memberikan pertanyaan bergilir. Jadi masing-masing mendapat satu soal. Lalu yang sesi 2 yaitu babak rebutan, di mana nanti poin terakhir akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah sebesar sekian. Oke, mengerti semua? Ngerti. Kita mulai pertanyaannya ya. Yang pertama dari saudara Kemas. Baik pak. Pada pembentukan UU Informasi Geospasial terjadi beberapa proses. Pada tanggal berapakah disahkannya UU IG oleh Presiden? Pada tanggal 21 April 2011. Anda yakin dengan jawabannya? Saya yakin pak. Kita kunci ya jawabannya. Dan jawabannya adalah
Benar, 21 April 2011. Penjelasannya, oh tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Anda tidak semangat sekali nih, aduh. Proses UIG ini melalui beberapa proses, yaitu disusun sejak 1990-an dengan berbagai nama: RUU Surtanas, RUU Tipnas. Lalu yang kedua, proses harmonisasi mulai tahun 2008. Lalu yang ketiga, masuk prolegnas 2010. Lalu yang keempat, diajukan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 16 Februari 2010. Yang kelima, disetujui Komisi 7 DPR RI pada 30 Maret 2011. Yang keenam, disetujui DPR RI dan pemerintah pada 5 April 2010. Dan terakhir, diundangkan oleh Presiden pada 21 April 2011. Maka jawabannya benar ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk Saudara Irfa. Pertanyaannya yaitu, apakah yang menjadi harapan dalam pembentukan UUIG? Sebutkan minimal 2 saja. Baik, yang pertama itu selarasnya penggunaan atau pengelolaan informasi geospasial, sehingga dapat terciptanya keselarasan penggunaan informasi geospasial di setiap daerah tentunya. Dan yang kedua itu adalah terpadunya anggaran untuk informasi geospasial, agar dalam penyelenggaraan informasi geospasial tersebut dasar anggarannya itu dapat ditentukan dan diikat agar semuanya satu sama lain dapat tersambung segitu. Oke. Itu jawaban Anda ya? Yakin nih kunci? Ya, yakin. Oke. Dan jawabannya adalah betul sekali. Jadi informasi itu harapannya dibentuknya UIG ini ya, singkatnya yaitu selarasnya kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial dan bisa membentuk terpadunya anggaran penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu Saudara Isyam, siap? Anda siap menjawab? Anda siap menjawab? Pertanyaannya yaitu, apa manfaat pada pembentukan UUIG? Suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar gak nih suaranya? Terdengar. Untuk manfaatnya sendiri sih, kita lihat dari informasi geospasial itu sendiri, itu kan merupakan suatu informasi ke aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek yang berada di permukaan bumi, baik itu buatan manusia ataupun faktor alam. Nah, manfaat dari UIG sendiri, jadi dalam UIG ini sendiri sebagai acuan, di mana peta, yang namanya peta itu sebagai apa ya, sebagai suatu langkah konkret, langkah nyata dari pemerintah agar setiap instansi itu memiliki acuannya. Selain itu juga informasi geospasial juga ini tidak hanya sebagai untuk navigasi, tapi ini juga sebagai untuk pengambilan langkah akhir. Maka dari itu seluruh Indonesia perlu adanya undang-undang tentang informasi geospasial agar menjadi acuan. Seperti itu jawaban saya. Oke, sangat bagus sekali ya jawabannya. Sangat rinci sekali. Oke. Jawabannya tepat sekali. Kita hitung skor poin sementara ya. Dari Kemas memiliki jawaban yang sangat cemerlang dan sangat tidak terpikirkan. Poinnya yaitu 97. Tepuk tangan. Oke. Lalu untuk Irfa memiliki jawaban yang sangat idealisme
dan mengagumkan. Nilainya 95. Oke, untuk Hisham ini yang paling panjang ya. Saya jadi susah ini. Jadi lupa lagi tadi. Memiliki poin 99. Oke, sementara kedudukan tertinggi dipegang oleh Hisham. Sekarang kita ke sesi 2. Sebelum itu ada komersial yang akan lewat berikut ini. Wih, lambung. Siapa tuh? Kayaknya kesakitan. Wah, kamu kenapa ke Mas? Sakit lambung nih. Oh, anak kosan ya? Iya, biasa. Tenang, aku ada obat nih. Ntar ya. Nih, obat lambungku. Wow, obat apa? Nih, pakai obat ini. Aku semprotin ya. Tiba-tiba sakitku hilang. Nah, iya kan? Nih, buat kamu aja. Wow, aku sembuh pakai ini. Obat ini sangat mujarab. Lambungku. Oke, kembali lagi bersama saya, masih dengan host di sini yang akan memandu kalian dengan kuis sesi kedua. Kuis sesi kedua ini adalah kuis rebutan, dimana nanti akan dibacakan soalnya dan kalian hanya tunjuk tangan, angkat tangan saja ya. Oke, pertanyaannya yaitu, apa tujuan informasi geospasial itu sendiri? Oh, sudah langsung diangkat tangan oleh Kemas. Oke, saudara Kemas silakan menjawab. Tujuan dari informasi geospasial itu mendorong selain untuk membangun pembangunan di Indonesia, juga bisa mempercepat pembangunan itu sendiri. Karena dengan informasi geospasial ini segala hal yang dilakukan secara spasial dapat dilakukan dengan mudah, dan juga pemerintah sangat karena pentingnya informasi geospasial ini, pemerintah pun membuat undang-undang tentang informasi geospasial itu sendiri, karena untuk menjaga kualitas dan tujuan dari informasi geospasial. Oke, apa Anda yakin dengan jawaban itu? Sangat yakin ya? Oke, ternyata jawabannya adalah benar. Anda telah menjawab benar, maka poinnya, oh, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang jawab benar? Tepuk tangan. Ini sangat pintar sekali ini peserta-peserta episode kali ini ya. Saya sangat kagum sekali ini menjadi host di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap angkat tangan ya. Apa saja yang dilarang dalam membuat IGT? Yang boleh. Oke, Hisham. Silakan jawab. Jawaban saya yang saya ketahui untuk larangan dalam pembuatan IGT itu, yang pertama itu mengubah posisi dan tingkat keteritan geometris bagian IGD. Lalu yang kedua, membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang sudah ditentukan, karena dalam UIG sudah ada acuannya untuk skala itu berapa, terus posisi dan tingkatan ketelitiannya juga itu seperti apa. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Oh, sangat amazing ya jawabannya, dan tepat sekali jawabannya. Oke,
Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi penyebab informasi geospasial menjadi penting bagi masyarakat? Yang lainnya tidak mengangkat tangan, hanya saudara Irfa. Oke, silakan menjawab saudara Irfa. Yang menyebabkan informasi geospasial penting di masyarakat itu adalah yang pertama, tentunya informasi geospasial itu sangat penting di masyarakat untuk perencanaan dikarenakan banyak sekali tumpang tindih di antara informasi geospasial yang ada sekarang, sehingga masyarakat kebingungan untuk melakukan perencanaan di wilayahnya. Seperti itu, Pak. Oke. Apakah Anda yakin dengan jawaban itu? Boleh saya memakai bantuan? Boleh. Dari tadi tidak ada yang mau pakai bantuan ini. Aduh, saya nyiapin bantuan. Silakan. Baik, saya Mau milih yang mana? yang nomor 1 yang melakukan IPK-nya tertinggi. Oke, nomor 2 ya. Iya. Nelpon IPK tertinggi, teman Anda punya? Ya, IPK-nya tinggi? tinggi. Anda suka minta tugas ya tadi ya? Oke, silakan telepon. Ini saya sedang mengikuti kuis tentang Undang-Undang Informasi Geospasial. Saya mendapat pertanyaan, apa yang menjadi penyebab informasi geospasial menjadi penting di masyarakat? Nah, menurut Anda sebagai IPK tertinggi di atas, jawabannya apa ya? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi bagaimana, saudara Irfa? Setelah tadi saya menelpon teman saya yang mempunyai IPK tinggi, ternyata jawabannya kurang tepat. Dan yang tepat adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Masyarakat secara umum semakin menyadari makna penting dari sebuah informasi, sehingga informasi geospasial sekarang sudah muncul dalam berbagai ragam bentuk dan kemanfaatannya, seperti tersedianya berbagai informasi geospasial yang dapat diakses melalui jaringan internet pada komputer atau telepon seluler, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan informasi geospasial tersebut untuk melaksanakan perencanaan wilayah ataupun hal-hal lain yang bersifat atau sejalan dengan informasi geospasial. Begitu. Oke. Jadi itu jawaban Anda ya? Tidak akan mengikuti teman Anda? Ya, Anda yakin? mungkin. Ternyata IPK tinggi tidak menjamin ya. Tidak menjamin semua bisa. Oke, dan jawabannya adalah tepat sekali. Ternyata di sini sudah terlihat pemenangnya. Dan sangat gampang ya nentuin pemenangnya. Nah, jadi pemenangnya adalah Muhammad Irfa. Selamat Muhammad. Oke, mungkin cukup sekian kuis pada episode kali ini. Semoga Anda yang menonton ini menambah ilmu pengetahuan dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita sehat selalu, diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin dari saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang keluar dari host. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.